Kehadiran komunitas menjadi penting sebagai katalisator kebudayaan, penguat ketahanan, dan identitas kebangsaan. Salah satu komunitas tersebut adalah Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia, Senawangi. Agustus tahun ini, Senawangi genap berusia 45 tahun. Momentum ulang tahun ini dapat menjadi ingatan bagi para penggiat budaya untuk terus menampilkan entitasnya sebagai elemen humaniora yang mampu menumbuhkan kepekaan nurani. Apa saja kegiatan syukuran hari ulang tahun ke-45 Senawangi yang berlangsung di Gedung Pewayangan Teater Kautaman, Jakarta Timur, Rabu 12 Agustus 2020. Mari kita ikuti liputan Ketua Bidang Humas dan Kemitraan Senawangi, Eni Sulistyo SPD SEMM, di acara tersebut. Halo sahabat budaya Indonesia seluruh Nusantara, saya Eni Sulistyowati, Ketua Bidang Humas Senawangi, saat ini berada di Gedung Pewayangan Kautaman, tepatnya di Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia Senawangi, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Senawangi yang ke-45. Sahabat budaya, akan saya ajak mengikuti apa saja yang kita laksanakan di hari ulang tahun yang ke-45 ini dalam optimasi kita menyesuaikan dengan suasana COVID pandemi. Dan potongan tumpeng yang pertama akan diberikan kepada sebagai lembaga konservasi, preservasi, dan inovasi seni pewayangan, Senawangi telah melakukan berbagai langkah. Secara nasional itu Hari Wayang Nasional itu cukup lama memperjuangkannya dan sudah diputuskan dengan keputusan Presiden nomor 30 tahun 2018 tanggal 17 Desember. Itu capaian besar karena ini menunjukkan perhatian pemerintah pada pewayangan. Jadi secara resminya dengan keputusan Presiden, bukan nggak main-main ini. Kepala eksekutif yang paling tinggi sudah memutuskan begitu. Jadi ini menjadi kewajiban semua pihak, kewajiban pemerintah, kewajiban seniman seniwati wayang, kewajiban masyarakat pada umumnya, terutama para penggemar wayang. Itu satu. Kedua, hasil lainnya sejumlah buku-buku sudah ditulis dan buku yang ditulis itu secara teknisnya tidak sembarangan. Jadi artinya di bukunya itu dalam format yang bagus sehingga awet dan enak dibaca dan jumlahnya pun banyak. Dan yang paling legendaris itu EWI, Ensiklopedia Wayang Indonesia. Itu sudah dua periode membuat. Jadi yang terakhir itu 2016. Itu sampai 9 jilid. Itu kemudian capaian yang lainnya di samping waktu itu mengusulkan agar ada agar wayang Indonesia ditetapkan sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage,
atau gampangnya warisan budaya dunia, gampangannya aja. Itu Senawangi sudah diakreditasikan ke UNESCO pada tahun 2014. Itu jadi secara resmi sebagai NGO internasional itu sudah diakui oleh UNESCO. Itu capaiannya tidak main-main, karena konsekuensinya ya bukan konsekuensi berat. Konsekuensi berat ringannya itu begini. Setiap tahun kita harus mengikuti konferensi-konferensi yang diadakan oleh UNESCO. Yang terakhir itu kira-kira bulan Desember tahun yang lalu itu di Bogota. Kemudian capaian yang lain ya sudah mendirikan Asosiasi Wayang ASEAN tahun 2006, mendirikan Unima Indonesia, Union Internationale de la Marionnette, atau Perserikatan Wayang Dunia. Nah, kenapa harus membentuk itu? Karena untuk menjadi anggota Unima Internasional itu harus mempunyai Unima Nasional dulu. Jadi Unima Nasional itu dibentuk oleh Senawangi bersama Pepadi. Sebenarnya kalau tidak ada COVID-19 itu kan ada Kongres Unima Internasional dan Festival Wayang Dunia di Bali. Ya, itu diundur sampai bulan April tahun depan. 2000. Ya. Kemudian yang lainnya juga ada pentas wayang orang untuk ke Eropa, antara lain ke Slovenia, Austria, Italia. Itu rencananya bulan Juni kemarin. Jadi ini juga diundur menjadi bulan Juni tahun depan. Insya Allah COVID-nya sudah capai di dunia, jadi mungkin pindah ke planet lain atau lenyap gitu lah. Nah itu rencana itu. Yang lain-lainnya ya organisasi jalan sebagaimana biasanya, menjaga menjaga semangat. Kalau tanpa semangat itu untuk bergerak susah. Jadi ada semangat untuk melestarikan itu tetap ada. Jadi saya ulang lagi, pergelaran jalan, meskipun sekarang COVID juga jalan virtual ya. Sahabat budaya, pemerintah telah menetapkan tanggal 7 November sebagai Hari Wayang Nasional yang telah ditandatangani Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Senawangi terus berupaya mengenalkan kesenian wayang di kalangan anak muda, baik dari segi konten maupun konteksnya. Apa saja harapan dari para pegiat wayang ini? Kita ikuti liputannya. Pemerintah sebenarnya juga ada kepedulian. Kita memberikan fasilitasi untuk seniman agar tetap produktif, agar tetap berkreasi. Karena kita tahu bagaimana sakitnya, bagaimana secara psikis deritanya seorang seniman yang tidak bisa berkreasi. Beberapa hal kita seperti lomba desain topeng, kemudian kita lomba untuk membuat semacam tutorial tari. Kemudian yang bergelar wayang, kita memberikan fasilitasi untuk greget dalang di bulan kemerdekaan. Itu ada 31 pergelaran dan ada 29 seni tradisi yang kita fasilitasi seperti ludruk, ketoprak, longser, mamanda. Tapi untuk wayang ini difasilitasi atau dari Kemendikbud, dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, bekerjasama dengan teman-teman stakeholder kita di Pepadi, Surakarta, dan Yayasan Amarta. Yayasan Amarta itu satu komunitas dari dalang-dalang muda, terutama dalam urusan isi. Makanya 31 pergelaran ini kita gelar selama sebulan sebagai salah satu semacam kepedulian pemerintah lah. Wayang Orang Sriwedari pada masa pandemi ini memang sesuai dengan instruksi Wali Kota Surakarta sudah mengadakan pentas yang bisa ditonton secara langsung. Namun kita juga menerapkan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh, artinya penonton yang masuk kemudian harus
mencuci tangan, harus memakai masker, kemudian juga ada termogan, dan juga kita mengeset ulang kursi penonton yang semula itu berdempetan sekarang sudah berjarak, dan secara berkala sebelum pentas dimulai kita melakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian itu juga berlaku bagi para senimannya, artinya kita berusaha sebisa mungkin untuk menjaga protokol kesehatan, utamanya dengan jarak antar pemain misalnya, dan kami berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menjaga eksistensi wayang orang Sriwedari meskipun di tengah situasi yang sulit ini. Kita semua prihatin dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 ini. Demikian juga seniman, terutama seniman, karena sebetulnya seniman itu dalam berkarya selalu menghadirkan masyarakat yang banyak, memang kodratnya seperti itu. Namun tiba-tiba dengan adanya pandemi COVID-19 sama sekali tidak bisa mengadakan kerumunan, dan itu memang agak susah bagi seniman. Mungkin bisa dibilang seniman yang paling terkondisi, terdampak dari kondisi pandemi COVID-19. Nah, sedangkan saya sebagai seniman yang berpentas di RRI Surakarta, wayang orang RRI Surakarta, kemudian mencari cara bagaimana caranya supaya wayang orang tetap bisa eksis meskipun dengan cara yang susah. Kami sebetulnya basicnya adalah wayang untuk siaran radio, meskipun selama ini juga siaran-siaran yang sifatnya wayang pentas langsung juga sudah di YouTube-kan semenjak dulu. Namun sekarang ini karena tidak punya tempat untuk pentas, kebetulan saat ini gedung atau tempat pertunjukan kami berpentas sedang diperbaiki, direnovasi. Jadi memang tepat waktunya, kebetulan tidak boleh pentas dan gedungnya juga direnovasi. Namun itu semua kemudian menjadi semangat kita bersama, bagaimana caranya untuk wayang juga tetap eksis. Nah, kami punya acara di RRI itu namanya Radio Tonel. Radio Tonel itu radio yang sebetulnya produksi untuk radio, jadi tanpa visual. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini justru menjadi cara siaran yang hanya biasanya untuk didengarkan aja, itu kita create, kita shoot, kita ambil gambar sehingga menjadi Radio Tonel audio visual. Turut hadir di acara ini Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Andes Hendrarji Supanji SH, Ketua Umum Komite Seni Budaya Nusantara KSBN, Dubes Samodra Sriwijaya, Ketua Umum Unima Indonesia, Adi Mulyo, Dewan Pakar Senawangi, Eko Cipto SH, Dewan Kehormatan Senawangi, dan para seniman, budayawan, pemerhati wayang, pedalang, dan undangan lainnya. Sahabat budaya, demikian tadi serangkaian peringatan hari ulang tahun yang ke-45 untuk Senawangi sudah usai kita laksanakan, di mana tadi acara dengan tertib sesuai dengan protokol COVID-19 sudah kita ikuti sesuai dengan prosedur dan aturan. Tadi di dalam peringatan ada acara sambutan dari Ketua Umum, kemudian ada pemotongan tumpeng, lalu kemudian ada pemotongan kue ulang tahun buat Senawangi, yang dimana seluruh rangkaian acara tadi ditutup dengan doa bersama. Semoga Senawangi ke depannya bersama dunia pewayangan Indonesia tetap eksis menghadapi apapun situasi yang terjadi saat ini. Kita harus melek kepada dunia new era ini, dunia digital yang saat ini bisa kita manfaatkan. Kita harus kreatif, bagaimana kita tetap berbuat sesuai tadi dengan teman-teman, harapan teman-teman pelaku seniman yang sudah kita ajak ngobrol bersama. Demikian serangkaian acara tasyakuran hari ulang tahun Senawangi yang ke-45 sudah selesai kita laksanakan bersama. Salam sehat, tetap jaga jarak, pakai masker, ikuti protokoler dimanapun Anda berada, cuci tangan,
pakai hand sanitizer, jaga kesehatan. Salam. Dirgahayu Senawangi ke-45 dan Jaya Senawangi.